Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetap pakai mobil dinas baru. Saya berikan contoh nih, perjalanan luar negeri saya 1,5 miliar saya coret ya. Oke. Ini baju dinas saya 152 juta saya coret ya. Ayo beli baju ngaminggu bisa, ngapain pembelian negara. Nah, kemudian mana lagi? Berikutnya perjalanan dinas saya 1,9 miliar. Oke, coret ya, sisain 700. Nah, saya itu nanti akan melakukan itu pada para bupati wali kota. Kan harus tauladan, Pak. Keberpihakan seorang pemimpin dilihat dari bagaimana cara dia mengelola anggaran di pemerintahan yang dia pimpin. Apakah anggaran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak atau untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan partai politik tertentu yang dalam tanda kutip mengusung si pemimpin di dalam proses pemilu kada. Nah, terbaru ketika Kang Deddy Mulyadi memimpin rapat di depan para sekretaris daerah 27 kabupaten se-Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi mendeklar bahwa Gubernur Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan tidak akan membeli kendaraan operasional baru yang anggarannya itu sangat fantastis ya, lebih dari 1 miliar. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga mewarning dan mewanti-wanti seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengikuti langkah Kang Deddy dengan tidak membeli kendaraan operasional. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Tadi Pak Gubernur ya, menekankan bahwa provinsi ini agregat di kabupaten kota. Demikian juga kabupaten kota agregat dari kecamatan lebih jauhnya desa. Artinya untuk mewujudkan Jabar istimewa, tentu kita harus mengupayakan kabupaten kota istimewa, kecamatan istimewa, desa istimewa. Prioritas dan sebagainya tadi sudah disampaikan, dan tentu kami selaku membantu Pak Gubernur ya, bertugas untuk mengadministrasikan. Kami sedang mendesain perjanjian kinerja antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten kota untuk pembangunan yang menjadi prioritas, ya, super prioritas. Misal Bapak Ibu, Pak Gubernur menyampaikan salah satu prioritas adalah pembangunan jalan. Tentu titik berat kami adalah jalan provinsi. Nah, kabupaten kota kami mohon melakukan hal yang sama. Jalan kabupaten jangan sampai pinter-kodek kayak ngenahe dan provinsi kudu. Nah, beberes jalan provinsi, ternyata jalan kabupatennya tidak bagus karena memang tidak menjadi prioritas bupati wali kota. Ini harus hilang. Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetap pakai mobil dinas baru. Artinya dia tidak punya keinginan untuk rakyatnya maju, lebih mementingkan dirinya sendiri biar rakyat yang menilai. Siap. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan set up ya, piranti administrasi kita untuk komitmen bersama. Demikian juga Bapak Ibu dengan kecamatan, lebih jauhnya dengan desa. Jangan sampai bupati wali kotanya fokus ke jalan kabupaten, desanya sendiri untuk dana desa tidak fokus ke jalan desa. Itu saya kira yang perlu kita antisipasi, termasuk misalnya miskin ekstrim. Nah, tentu ini salah satu concern provinsi ya, menuju miskin ekstrim 0% 2026. Mau tidak mau 2025 harus 50% ya Pak, sehingga 2026 bisa 100% ya. Jadi target kita di Jawa Barat 2026 tidak ada masyarakat miskin ekstrim, dan ini adalah komitmen Bapak Presiden 08.
miskin ekstrim 0 2026 dan laju pertumbuhan ekonomi 8 2029. Ini kan harus konkret. Tentu Bapak Ibu nanti di Kabupaten Kota Pak Sikda tolong setup juga perjanjian kinerja dengan OPD, dengan camat, berikutnya camat dengan kepala desa. Tentu tidak perlu diatur semuanya. Ya, sekarang Bappenas yang menyampaikan bahwa indikator makro pembangunan namanya IUP, indikator utama pembangunan. Anu mobil dinas bupati harus dibalanyakan kabupaten mana wae. Harus dibalanyakan ya. Yang udah dibalanyakan kan nggak boleh ditarik. Yang belum, tanya serius ya. Bapak Ibu, yang sudah dibelanjakan kabupaten mana saja? Mobil dinas baru untuk bupatinya. Yang udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Subang tuh, Subang. Yang sudah kadung begitu? Hah? Kan Bogor, sudah Bogor. dilaksanakan jauh hari sebelumnya. Jakarta, Pak. Cirebon mah sewa, Pak. Itu Pak, Bapak Ibu Sekda. Satu lagi Bapak Ibu ya, nanti kami akan pandu dari provinsi agar kita sinergi begitu, karena tugas Bapak Ibu Sekda sekali lagi mengadministrasikan sehingga kita bisa tertib administrasi, bukan hanya substansi, tetapi itu paling penting ya, harus kita backup juga. Ketika tim transisi bareng dengan saya, mereka ribu ngadepin saya. Saya memberikan contoh nih, perjalanan luar negeri saya 1,5 miliar saya coret ya. Oke. Ini baju dinas saya 152 juta saya coret ya. Ayo beli baju ngaminggu bisa, ngapain pendidikan negara. Nah, kemudian mana lagi? Berikutnya perjalanan dinas saya 1,9 miliar. Oke, coret ya, sisain 700. Nah, saya itu nanti akan melakukan itu pada para bupati wali kota. Kan harus tauladan, Pak. Saya kan enggak. Terus kemudian nanti saya lihat lagi biaya untuk rumah dinas saya, apa saja komponennya, nanti sebagian saya coretin. Nah, itu saya lakukan. Makanya nanti di Bapak Ibu itu bahwa hari ini lihat kalau dianggap terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025, saya yang akan mengevaluasi di perubahan anggaran. Ya kan? Punya kewenangan, benar kan? Ini adalah wakil pemerintah pusat untuk membawa misi agar pembangunan ini baik karena sudah dikasih contoh dari atas. Terus ini ya, Pak Sekda siap mengevaluasi perjalanan Mas? Siap. Siap. Siap bisa. Sudah distribusikan dan mohon Bapak Ibu ya, bantuan keuangan yang dari provinsi agar ditahan dulu kecuali yang mandatori ya, seperti PBI. Yang lainnya ditahan dulu, tentu nanti akan menyesuaikan dengan agenda perubahan dan teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Kepala BPKD kepada Kepala BPKD Kabupaten Kota. Itu saya kira Bapak Ibu ya, kami sudah sampaikan ke 27 Sekda Kabupaten Kota. Bagi Bapak Ibu Sekda yang berhalangan, mohon perwakilannya ya, yang mewakili menyampaikan kepada Bapak Ibu Sekdanya. Demikian rapat kita malam hari ini. Pak Kepala silakan. Iya, tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Gubernur. Evaluasi anggaran berarti sinkron dengan evaluasi program. Nah, jadi kalau nanti programnya nggak nyambung dengan provinsi, mungkin RKPD-nya evaluasinya agak ditahan. Itu benar. Enggak itu kan segera Ya, diperbaiki. ini diperbaiki. Kalau nggak sesuai kita nggak akan rekomendasi. Iya, kira-kira begitu ya. Terutama program-program yang khusus, yang unggulan begitu, yang memang harus sinkron saling mendukung. Nah, terakhir tadi itu Pak Gubernur pada pertanyaan Pak Sekda, sertijab itu kapan begitu ya? Cuman beliau dari Pak Gubernur tadi disampaikan sertijab langsung di Jakarta. Setelah pelantikan langsung sertijab. Ya di Jakarta tanda tangan. Nggak usah lagi ada seremonial lagi. Di daerah perlu lagi. Nggak usah, gancang gawe. Kenal pamit geus nyamun nanti karena saha. Masih mengenalkan diri kayaknya. Masih pamit kayaknya. Demikian Bapak Ibu rapat kita malam hari ini. Izinkan Pak Gubernur, Bapak Ibu, kami pungkas ya, dengan sumbangan kasundaan. Sumbangan kasundaan Tara Pokok dan Dirisi, Tara luasan Kubeja, sikapna titi saricing, jauh dina diri dengki, nyekel tetekon anu luhung, gagah pedas tanpa lawan, hadap asor hadir. Kesabaran nyata ilmu
katedral. Senopati Surawisesa maju terus. Atur nuhun Bapak Ibu, mangga urang sami-sami pungkas bungaoskeun hamdalah. Mangga durena tuang deui. Jabar. Luar biasa ya. Ini sekaligus menjawab tudingan orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu hanya sekedar omon-omon saja dan belum juga dilantik tapi sudah bikin gaduh di mana-mana. Perlu kalian catat semuanya yang menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi. Eksekusi sebuah program itu berawal dari program yang jelas. Nah, hari ini sebelum dilantik, Kang Deddy Mulyadi sudah mencanangkan program dan apa saja yang akan beliau kerjakan ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Tentunya program ini itu sangat bermanfaat dan keberpihakannya sangat jelas dan terasa sekali kepada masyarakat banyak. Tadi ya, tidak membeli kendaraan bermotor, tidak membeli baju dinas gubernur yang anggarannya itu sangat fantastis. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mewarning dan mewanti-wanti tidak akan memberi subsidi kepada daerah yang bupatinya membeli kendaraan operasional baru tapi jalannya ngagoreng. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, sampurasun, bye-bye.